Halo, balik lagi dengan gue Disney Tegar Irsyad. Game Week 29 udah selesai. Double Game Week yang bisa gue bilang seru banget. Dan sekarang saatnya kita maju ke depan untuk di Game Week 30 ini, yang dimana deadline-nya udah tinggal sore nanti. Dan sekarang udah pagi ya, Sabtu pagi. Dan gue langsung aja untuk racik-racik singkat untuk di Game Week 30 ini. Untuk itu langsung aja, let's go. Oke, Game Week 29 kemarin berakhir lumayan agak sedikit mengecewakan ya untuk dari overall rank untuk gue ya. Karena gue kali ini mendapatkan panah merah yang dimana panah merah cukup tipis ya. Dan bisa gue bilang ini panah merah yang tertinggi ya, yang bisa gue dapat ya. Di angka 110 poin masih panah merah. Gila banget. Dan juga ini membuat gua turun kira-kira 3-2%. Dan untuk langsung aja kita bahas untuk segmen-segmennya seperti biasa, untuk tim review singkat, tim selection, dan juga captain picks untuk di Game Week 30 ini. Dan untuk langsung aja kita masuk ke tim review singkat, dimana di sini bisa teman-teman lihat ya, di sini gue mendapatkan 110 poin dan total poin gue ada di angka 1894 poin ya, dimana safety score gue ada di angka 118, artinya gue selisih 8 poin dari safety score gue di Game Week 28 kemarin ya, dimana artinya untuk bisa sama ya dengan rank gue di kemarin itu di 157.000, gue harus bisa punya 8 poin tambahan harusnya. Tapi sayangnya gue ada di angka 187.000 sekarang, turun 17% ya, cukup tinggi. Dan cukup memukul tim gue di sini, gue nggak punya Watkins. Ini killer banget nih Watkins nih, dengan 17 poin. Yang dimana artinya pengganti Watkins gue di sini adalah Saka. Yang dimana Saka ini sendiri ada di angka 1 poin ya. Jadi Saka nggak berhasil men-outscore Watkins ya untuk dari tim gue di sini. Dan selanjutnya Mitoma, kapten gue cukup gacor dengan 14 poin. Mantap jiwa, 28 poin artinya. Dan ini salah satu pilihan kapten yang cukup terbaik lah ya, yang bisa gue ambil ya. Karena pilihan kapten kemarin tuh antara lain ada Tuni, ada Mitoma, dan juga ada Rashford, dimana Rashford sendiri 12 poin. Kalau 12 poin kali 2 artinya 24 poin ya. Jadi artinya Mitoma masih lebih unggul dari pilihan kapten lain, jadi cukup mantap. Dan di sini juga gue nggak pakai bench boost karena tim gue ternyata cukup riskan, cukup bahaya juga ya, bisa gue lihat di sini ya. Kalau gue pakai bench boost hanya ada plus 3 poin aja dari Henry ya. Jadi salah satu pilihan yang cukup bagus harusnya dari gue untuk tidak bench boost ya di game kemarin. Dan sekarang gue lihat untuk kiper sendiri 10 poin, mantap. Di sini still berhasil bersaing ya dengan beberapa pilihan kiper lainnya. Di sini ada Kepa yang cukup banyak kemarin bisa gue lihat kepemilikannya, dan juga ada Raya juga yang di sini artinya still cukup bisa menjadi point save ya untuk gue di sini. Dan ada Trippier 14 poin, mantap jiwa. Dan ada Pinnock 9 poin. Pinnock salah satu pemain diferensial gue dengan logo bintang ini, artinya cukup bisa mendongkrak tim dengan 9 poin. Dan dengan 1 golnya dia di sini telah mencetak 2 gol ya sepanjang musim, dan dua-duanya gue pakai ini di tim gue. Jadi cukup mujur gue bisa melihat Pinnock di tim gue ya, mantap banget. Dan dari Ricardo Pereira ya, bermain dari bench di 2 pertandingan double game week kemarin, tapi mampu bisa mencetak 1 gol ya. Jadi salah satu pemainnya cukup mantap dengan bonus poin juga ya. Dimana di pertandingan pertama dengan bonus 2 poin, di pertandingan kedua dengan bonus 1 poin ya. Iya kalau nggak salah. Dan selanjutnya langsung aja kita lihat di sini ada Muhammad Salah dengan 7 poin aja ya. Muhammad Salah gue ini gagal bersinar ya. Dimana di pertandingan kedua melawan Chelsea dia bermain dari bench, jadi nggak bisa berbuat banyak juga ya. Dari pertandingan lawan Chelsea 0-0, dan di pertandingan pertama lawan City berhasil mencetak 1 gol ya. Gol pembuka yang cukup bisa membuka asa awalnya. Tapi sayangnya Liverpool gagal menang dengan di comeback cukup sadis ya, cukup tragis ya, dengan 4-1 ya akhirnya, mantap. Dan selanjutnya Tuni dengan 11 poin, mantap, dengan 1 golnya dia, dengan bonus 3 poin juga. Dan ada Harry Kane juga dengan 1 gol dia, dengan gol penalti dia. Dan berikut kurang lebih untuk tim review singkat gue kali ini. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk untuk tim selection ya. Dimana tim selection gue udah membeli pemain baru, di sini bisa gue lihat ya. Dimana pemain-pemain yang gue beli ini adalah mengganti Ward kiper dari Leicester City, gue ganti ke Iversen nih. Dimana bisa gue lihat juga untuk dari eye testnya bahwa Leicester City dengan Iversen cukup oke. Sini pilihannya cukup bagus, harusnya dari Brendan Rodgers bisa menggunakan Iversen ya untuk bisa menjadi kiper utama. Tapi sayangnya Brendan Rodgers baru aja dipecat gitu. Jadi gue nggak tahu nih apakah Iversen kembali terus bermain, karena gue cukup early transfer kemarin di pertandingan pertama kalau nggak salah, sebelum pertandingan kedua di double game kemarin Leicester City gue udah beli Iversen. Jadi cukup harus bisa khawatir gue nih apakah Iversen akan main atau enggak. Dan kurang lebih belum ada banyak perubahan, dan gue juga udah menyusun rencana ya untuk bisa menggunakan bench boost di game week 34. Salah satu pilihan terakhir ya untuk bisa bench boost, karena kabarnya double game week selanjutnya yang cukup besar ada di game week 34. Jadi harus gue maksimalkan ini double game week terakhirnya di game week 34, dan udah gue susun juga rencana gue sampai di game week 34 nanti untuk bisa menggunakan bench boost. Dan juga gue mau update terbaru ya. Di sini gue belum tahu nih Haaland apakah udah aman, karena
ini udah hilang kuningnya, bisa gue lihat di sini ya. Haaland artinya bisa menjadi pilihan yang cukup bagus, dan ditambah lagi dia nih cukup seger harusnya ya, nggak main di dua minggu terakhir. Jadi gue rasa Haaland nih akan cukup gacor nih untuk bisa kita lihat lawan Southampton besok nih. Jadi ini adalah salah satu pilihan yang bisa gue maksimalkan, karena tentunya dari beberapa game kemarin gue menyimpan Haaland dengan harapan dengan harganya bisa terjaga gitu di tim gue. Jadi salah satu advantage lebih ya untuk Haaland gue masih pertahankan sampai saat ini, karena tentunya kalau misalnya gue kemarin jual Haaland dan sekarang gue mau beli Haaland, kayaknya gue nggak akan punya dana yang cukup ya untuk bisa buyback kembali Haaland gitu. Dan sekarang Haaland gue plot sebagai kapten, yang dimana kepemilikannya turun drastis ya. Bisa gue lihat kemarin tuh 24%, sekarang diangkat 74% lagi. Jadi cepet banget naiknya. Jadi kayaknya bakal menjadi top transfer ya untuk di game week 30 ini. Dan selanjutnya langsung aja gua paparkan kayaknya untuk beberapa update terbaru dari Twitter ya, karena gue belum juga tahu nih update terbarunya kayak apa di Twitter. Ya Haaland di sini kuningnya hilang dan tinggal kita search aja FPL update. Ya dari Fantasy Premier League langsung ini official Erling Haaland is ready. Pep Guardiola yang ngomong he trained the last 2 days really good. He will be ready. Oke, Pep Guardiola udah memastikan ya. Jadi tentunya nggak ada alasan lain untuk tidak menggunakan Haaland sebagai kapten nih untuk gua kayaknya di game week ini. Dan selanjutnya bisa gue lihat lagi update lainnya. Oh ya, dan di game week 32 akan ada blank game week ya. Jadi perlu diperhatikan juga nih blank game week 32 dan double game week 34. Dua event yang cukup gede juga di beberapa game week ke depan. Jadi harus diperhatikan untuk transfernya nanti. Dan di sini ada beberapa catatan juga dari Sam FPL yang dia kayaknya nggak akan mengekspektasikan clean sheet yang cukup banyak di beberapa game week ke depan, dan memprioritaskan memilih transfer pada pemain penyerang ya, dan juga mengkeep Luke Shaw on bench, karena Shaw ini akan blank game week di game week 32 ya, pemain MU ya, dan juga akan memainkan Kepa daripada Steele. Dan Maddison, dia masih punya Maddison. Jadi teman-teman mungkin yang punya Maddison juga cukup banyak ya, karena Maddison cukup ngeflop kemarin di double game week. Dan untuk dari Sam FPL, give Maddison his last chance, jadi memberikan kesempatan terakhir untuk Maddison tentunya. Dan selanjutnya langsung aja kita lihat update terakhir most transfer in players ya. Pada game 30 udah rilis juga dari Fantasy Premier League official. Watkins terbanyak, gue nggak punya Watkins, jadi ini salah satu hal yang mengerikan nih untuk nggak punya Watkins ya. Apakah ini saatnya untuk mengganti Tuni ke Watkins? Kita perlu pertimbangan tentunya. Haaland dan Grealish juga masuk in, karena kayak City bakal bisa cukup gacor di game 34 karena dia akan double game week. Dan gue juga ada rencana untuk bisa memasukkan double City ya. Di sini mungkin di lini tengah tuh bisa gue masukkan Grealish, atau enggak mungkin Mahrez, atau enggak mungkin Foden kalau Foden udah mulai terjamin ya untuk dari menit bermainnya. Jadi perlu dilihat untuk nama-nama dari pemain tengah di City udah bisa kita maksimalkan. Dari Baker 343 ini komedi aja dikit ya. Saya kepada siapa saja yang tidak membeli Haaland kembali di game week ini. Jadi Haaland kayaknya bakal jadi pilihan yang krusial ya untuk teman-teman mungkin yang udah terlanjur membuang Haaland, mungkin harus di spare budget untuk bisa kembali membeli Haaland dan memaksimalkan Haaland. Dan tentunya dari FPL Vokal juga bisa gue lihat di sini nggak punya Haaland, instead of Haaland dia punya Watkins dan juga Harry Kane dan Tuni ya di depan ya. Dari Fantasy Premier League, Kaoru Mitoma memiliki rata-rata kurang lebih 8 poin per match ya dari game week 26. Gile, mantap. Dan dia bahkan bisa gue lihat dari 4 pertandingan terakhir dia punya kontribusi terhadap gol minimal 1 lah ya di setiap pertandingan ya. Jadi cukup gacor ini orang Mitoma. Terakhir dia mencetak 1 assist dan 1 gol di double game week terakhir. Mantap. Dan langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya untuk Captain Picks ya. Singkat ya, dimana Captain Picks kali ini kayak gue lebih berat ke Haaland mungkin. Langsung aja dari data sebulan terakhir ya. Untuk urusan expected goal tertinggi di sini, Kai Havertz dengan 4,47 expected goal dengan aktual golnya 2 gol 0 assist. Jadi dia artinya memiliki aktual gol yang lebih sedikit dari expected goalnya. Dan selanjutnya ada Harry Kane dengan posisi kedua dengan 4 gol 0 assist dan mengoutskor dari data expected goal ya, dimana expected goalnya dia sendiri ada di angka 3,21. Jadi memiliki 4 gol dan 0 assist dari total expected goal 3,21. Jadi cukup gacor untuk finishingnya Harry Kane. Dan ada Gabriel Martinelli pilihan ketiga, masih menempati urutan ketiga dengan 4 gol dan 1 assist di 3,12 untuk expected goalnya. Dan ada Oli Watkins juga dengan 3 gol dan 1 assist dengan expected goal 3,1. Jadi Watkins bisa menjadi pilihan kapten juga untuk di game week besok. Dan tentunya perlu kita lihat lagi untuk lawan-lawannya juga. Dan ada Ivan Toney Brentford dengan 3 gol dan 1 assist dari 2,96 expected goal. Jadi dia sebanding selaras dengan expected goalnya untuk urusan finishingnya.
Dan ada Alexis McAllister di posisi kelima. Dan tentunya kita lihat untuk Haaland nggak ada ya di posisi 10 besar karena memang dia Daub cedera, jadi nggak bisa kita lihat ya. Sedangkan dari capnya aja dia baru 2 kali pertandingan ya, dari 4 game week terakhir ya. Dari sebulan terakhir dia hanya main 2 kali dan 1 gol 1 assist. Jadi tentunya nggak cukup oke untuk dari segi statistik karena memang dia nggak main. Jadi tentunya dari segi kita lihat expected goal, Haaland nggak ada di data ini. Tapi kalau kita lihat dari segi stamina, tentunya kita nggak perlu ragukan lagi Haaland untuk bisa menjadi pilihan kapten terbaik ya dari gue ya. Nomor 1 tentunya pilihan pertama kapten untuk di game week besok. Dan selanjutnya di pilihan kedua mungkin kalau misalnya bisa gue lihat di sini dari segi lawannya ya, ada Rashford ya. Rashford bisa menjadi pilihan kedua terbaik ya karena lawannya Everton juga sebenarnya nggak cukup oke gitu dari segi bermainnya. Terakhir gue lihat kemarin Everton cukup agak kesulitan ya, walaupun memang berhasil menyamakan kedudukan melawan Spurs kemarin dengan golnya Keane yang cukup roket bisa gue lihat kemarin. Tapi tentu dari segi permainan masih agak cukup di bawah. Jadi tentunya potensi MU bisa mengelumat habis Everton cukup besar untuk bisa gue lihat. Jadi tentunya Rashford bisa menjadi pilihan kapten kedua dari gue. Dan pilihan kapten ketiga dari gue tentunya dari segi data statistik ada Tuni di sini. Tuni masih menjadi pilihan yang cukup tinggi dengan potensi expected goal 2,96. Mungkin untuk alternatif bisa menjadi pilihan yang bagus. Mungkin ada Watkins juga di sini lebih tinggi dari Tuni bahkan. Jadi kita lihat untuk lawannya Watkins ada Nottingham Forest. Watkins bisa menjadi pilihan yang bagus nih untuk bisa menjadi kapten pilihan ketiga dari gua. Jadi yang pertama tadi ada Erling Haaland, yang kedua ada Rashford, dan yang ketiga ada Watkins dari pilihan kapten untuk di game week 30 besok. Dan berikut kurang lebih untuk kapten picks yang bisa gue sampaikan. Semoga mau untuk teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di game week 30 ini. Yang dimana deadline-nya tinggal beberapa jam lagi, bisa gue lihat tinggal 12 jam lagi kurang lebih. Dan ya semoga gacor, semoga bisa menjadi potensi bagus ya untuk bisa kembali terus melesat overall rank-nya untuk sesuai untuk tentunya untuk target teman-teman semua di akhir musim nanti. Dan ya berikut kurang lebih untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget udah nonton. Untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton. As always seperti biasa gue Irsyad. Peace out.